Film ini diawali dengan proses ruqyah yang dilakukan Ustadz kumisan bernama Hari pada seorang gadis desa bernama Wati yang sedang riweuh kerusupan juri geruyuk. Namun di tengah proses ruqyah, seorang kewes bujil terlihat sedang mengintai mereka dari dalam ruyuk, di mana ia sedang bersiap melakukan sesuatu menggunakan benda pusaka miliknya. Hingga sesaat kemudian, Maman pun merasa lega saat Ustadz Hari berhasil meruqyah putrinya. Tapi tiba-tiba bangsat. Astagfirullah, bagaikan ditebas Tanjidor Demon Slayer. Ustadz Hari pun syok parah saat melihat kematian Wati. Di tengah kengerian yang terjadi, Maman bergegas mengejar si kewes bujil yang telah menghabisi keluarganya. Innalillahi, betapa syoknya Ustadz Hari saat melihat keluarga Maman yang tewas dengan kelapa yang copot. Kira-kira apa alasan si kewes bujil itu menghabisi keluarga Maman? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada seorang wartawan borongan bernama Darus yang baru tiba di area rusun tempat terjadinya insiden pembantaian. Sambil menunjukkan tanda pengenal, Darus yang mendapat tugas khusus dari Kanit Reskrim bergegas pergi menuju TKP. Mana komandan ngobrol dulu? Sesampainya di lokasi, kepala penyidik bernama Aryo langsung meminta Darus melakukan peliputan. Lantas sambil memberikan berkas, Aryo mengungkapkan jika para korban merupakan pemuka-pemuka agama yang tewas dengan kondisi jantung yang menghilang. Namun karena kasus ini terlalu sensitif, Aryo meminta Darus untuk menahan dulu berita ini sampai tim kepolisian berhasil menemukan titik terang tentang si pelaku. Lantas sebelum pergi, tiba-tiba Darus mendapat telepon dari atasannya untuk pergi ke rumah sakit Gelo dan mewawancarai pelaku pembantaian bernama Ningrum. Di mana menurut informasi, Ningrum telah menghabisi sebuah keluarga dengan teknik anime Demon Slayer. Meskipun tak manuk akal, namun Darus tetap akan pergi untuk memastikan kabar tersebut. Sementara di sisi lain, entah ritual apa yang sedang dilakukan, kewes bernama Pak Kuncara terlihat membungkus jantung seorang pastur yang telah ia habisi. Hingga sesaat kemudian, Pak Kuncara langsung bersimpuh saat iblis junjungannya merasuki tubuh seorang bocil. Rupanya, aksi kopet yang dilakukan Pak Kuncara merupakan syarat ritual agar dirinya bisa membangkitkan iblis junjungannya. Hingga sesaat kemudian, si iblis memberi tugas untuk menghabisi seorang Demon Slayer yang kini berada di rumah sakit Gelo. Terlebih keberadaannya akan sangat mengganggu ritual pembangkitannya di malam purnama merah. Sementara di rumah sakit Gelo, si bujil Ningrum yang sedang bersemedi kembali teringat pada aksi tatanjidoran yang ia lakukan. Dah eta si goblok, bukannya meruqyah, Ningrum malah menghabisi keluarga Wati dengan teknik pernapasan angin kentut mules. Dan entah siapa sebenarnya sosok Ningrum ini, ia yang terluka setelah adu mekanik dengan Maman berhasil ditangkap para warga hingga dijebloskan ke rumah sakit Gelo. Namun setelah mengingat hal tersebut, seketika Ningrum memasang kuda-kuda saat merasakan kehadiran Pak Kuncara. Di saat itu pula, Pak Kuncara yang berusaha menghabisi Ningrum langsung menggunakan jurus Kuchio Seno Jawa untuk memanggil arwah penasaran di tempat ini. Rubuh ngesot ing ngarepku, berbabak murup haneng jroning. Lantas setelah si arwah muncul, Pak Kuncara langsung menawarkan kekuatan kuku rabies yang OP untuk menghabisi seorang Demon Slayer di tempat ini. Setelah itu, ia pun bebas melakukan apa saja. Mendengar hal itu, si jurig yang ingin membalaskan dendamnya pada seorang petugas rumah sakit langsung menerima tawaran tersebut. Nafsu, sokodoyo paring. Bagaikan Mujan Jackson, Pak Kuncara pun memberikan darah iblisnya agar si jurig mendapatkan kekuatan. Hingga setelah kuku rabiesnya aktif, Pak Kuncara meminta jurig ini untuk melakukan tugasnya. Sesaat kemudian, Pak Kuncara pun senang saat melihat seorang pasien Gelo yang sedang hamil besar. Kira-kira apa yang akan Pak Kuncara lakukan?
Sementara di WC, petugas kumisan bernama Simon langsung panik saat mendengar suara aneh dari dalam pamodolan. Lah, bukannya kabur keluar, Simon yang ketakutan malah ngumpet di dalam pamodolan. Astagfirullah, sontak Simon pun panik saat melihat sosok juri KWS yang menerornya. Tolong jangan tanya apakah Simon akan selamat. Di keesokan harinya, Darus yang akan mewawancarai Ningrum terlihat ditemani seorang kepala rumah sakit Gelo bernama Makrum. Hingga sesaat kemudian, Darus langsung menanyakan alasan Ningrum dimasukkan ke rumah sakit Gelo. Lantas Markum mengungkapkan jika Ningrum diduga mengalami hayalan tingkat tinggi akibat keseringan nonton anime Demon Slayer, di mana hal itu membuat Ningrum merasa memiliki tugas untuk menghabisi manusia yang telah dirasuki setan. Halo Mbak. Saat wawancara dimulai, Darus langsung menanyakan alasan Ningrum melakukan pembantaian. Lantas Ningrum menjelaskan jika semua ini ia lakukan guna melanjutkan tugas leluhurnya sebagai hasira angin kentut hangat untuk membantai para iblis. Kemudian setelah melihat foto-foto korban, Ningrum langsung menanyakan jumlah korban yang tewas dengan jantung yang hilang. Lantas Darus menjelaskan jika sejauh ini sudah ada 4 korban. Mendengar hal itu, Ningrum berkata jika saat ini Pak Kuncara hanya membutuhkan 3 jantung lagi untuk membangkitkan gurunya. Sementara di WC, Beben pun panik saat melihat darah mengalir dari dalam pamodolan. Astagfirullah, sontak Beben pun syok parah saat melihat kondisi Simon yang tewas dengan tanpa daksa. Hingga sesaat kemudian, Ningrum yang berusaha menghentikan upaya Pak Kuncara meminta bantuan Darus untuk mencari senjata pusakanya yang bernama Bedog Nichirun. Ningrum, duduk. Tolong bantu saya. Darsman, kamu sudah janji. Di tengah kekacauan yang terjadi, Darus pun kaget saat melihat Ningrum berhasil melepas rantai di tangannya. Sementara di sisi lain, setelah Pak Kuncara berhasil mengambil jantung kelima, si iblis yang merasuki seorang bocil memintanya untuk menghabisi seorang wartawan yang akan membantu Ningrum mencari senjata Bedog Nichirun. Karena dengan senjata itu, Ningrum si Demon Slayer akan kembali mendapatkan kekuatan sepenuhnya. Dirasa jurik suruhannya belum menjalankan tugas, Pak Kuncara bergegas pergi memulai perburuan. Kembali pada Darus, ia yang berusaha membantu Ningrum langsung meminta informasi dari Aryo terkait lokasi keluarga yang pernah dibantai Ningrum. Setelah mendapat informasi dari Aryo, Darus pun berniat pergi ke Ruyuk Bambu yang berada di desa Saroja. Singkat cerita, setibanya di desa Saroja, Darus terlihat menunggu Ustadz Hari di warung kopi. Hingga saat Ustadz Hari datang, ia yang akan menceritakan kesaksiannya langsung mengajak Darus pergi ke Ruyuk Bambu, tempat insiden tersebut terjadi. Setibanya di TKP, Ustadz Hari langsung menceritakan insiden mengerikan yang ia saksikan di malam naas itu. Di mana ketika itu, setelah melihat keluarga Wati tewas secara mengenaskan, Ustadz Hari bergegas mengejar Maman yang berusaha memburu Ningrum. Tapi ternyata, Maman pun sebenarnya telah dikuasai oleh si iblis. Di tengah serangan Maman yang tak bisa dipredik, Ningrum langsung menggunakan teknik pernapasan mikir.
Edian sekali meski bedognya nyangkut di tubuh Maman, namun Ningrum berhasil menghabisinya. Mendengar hal itu, Darus langsung menanyakan keberadaan senjata pusaka yang Ningrum gunakan. Akan tetapi, Hari mengungkapkan jika dirinya tidak mengetahui perkara tersebut. Dirasa buang-buang waktu, Darus langsung pamit untuk pulang. Namun setelah Darus pergi, Pak Kuncara yang melakukan pengintaian terlihat bersiap melakukan sesuatu. Kanti eling lan rumangsa. Sontak Ustadz Hari pun heran saat menyadari dirinya kembali ke tempat awal alias Kasarung. Di tengah kebingungan, Hari pun bergegas mendekati sosok Kewes yang tiba-tiba ngajanteng di tempat tersebut. Yuni, Innalillahi, sungguh naas. Ustadz Hari pun tewas menjadi tumbal ke-6. Di saat itu pula, Darus yang akan pulang seketika panik saat dirinya juga malah Kasarung. Hingga di tengah kebingungan, Darus pun menghampiri sosok bocil untuk menanyakan jalan keluar dari kebun ini. Tahu jalan pergi. Singkat waktu, sekembalinya ke rumah sakit Gelo, Darus langsung menceritakan teror jurig yang ia alami di desa Saroja. Mendengar hal itu, Ningrum berkata jika teror tersebut merupakan ulah Pak Kuncara. Hingga di tengah kebingungan, Darus meminta Ningrum untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Ningrum mengungkapkan jika dirinya merupakan satu-satunya demon slayer Jawa, keturunan pernapasan angin kentut mules yang sedang berupaya menggagalkan kebangkitan iblis junjungan Pak Kuncara. Di mana dulu leluhurnya berhasil menghabisi si iblis yang berambisi menguasai dunia. Akan tetapi, selamatnya Pak Kuncara membuat dirinya harus melanjutkan tugas leluhurnya sebagai Demon Slayer. Terlebih saat ini Pak Kuncara sedang berusaha mengumpulkan 8 jantung dari orang yang sempat mati suri agar bisa membangkitkan iblis junjungannya. Hingga di tengah obrolan, Darus pun mendapat telepon dari Aryo yang memberitahukan kabar kematian Ustadz Hari dengan jantung yang menghilang. Mendengar hal itu, Darus yang syok langsung bergegas pergi. Sementara di rumah sakit Gelo, petugas Kribo bernama Gatot meminta para pasien untuk segera tidur. Astagfirullah! Gatot pun panik saat melihat sosok jurig berkuku rabies yang sempat menghabisi Simon. Sungguh pinter, bukannya pergi keluar, mereka yang ketakutan malah bersembunyi di dalam lemari. Namun sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat kedatangan jurig ini. Di tengah situasi mencekam, kepanikan Rohmat semakin menjadi saat melihat darah yang merembes dari dalam lemari. Akhirnya, Rohmat pun modar seperti boneka Barbie diacak-acak bocil. Singkat waktu, saat jasad Ustadz Hari sampai ke rumah sakit, para petugas langsung membawanya ke kamar mayat. Namun di saat itu pula, Pak Kuncara yang datang mengintai berniat melakukan sebuah rencana. Hingga sesaat kemudian, sambil menuliskan mantra Edo Tensei Jawa, ia pun berniat membangkitkan semua jasad untuk menghabisi Darus. Sementara di kamar mayat, Darus yang melakukan pemeriksaan seketika heran saat melihat sesuatu di dalam perut Maman.
Akhirnya, Darus berhasil menemukan senjata pusaka milik Ningrum yang tertinggal di dalam perut Maman. Lantas saat Aryo datang membawa mayat Ustadz Hari, Darus mengajak Aryo pergi ke rumah sakit Gelo untuk menemui Ningrum. Tapi tiba-tiba... Bentar. Bro, nggak lucu nggak? Bro, nggak lucu banget bro, masa gelap-gelap. Mayat kayak begini lagi gelap banget. Astagfirullah, bagaikan jojombian Walking Dead, mereka pun panik saat melihat mayat-mayat ini bangkit. Wah ini buat... Tutup pintunya! Jangan biarin mereka! Sungguh naas, AKP Aryo pun tewas diserang jojombian sebelum sempat melakukan halodeck. Sementara di rumah sakit Gelo, setelah Rohmat dan Gatot tewas, para petugas bergegas mengevakuasi para pasien. Ayo kita pindah! Hingga saat juri kuku rabies datang, Ningrum meminta para pasien untuk pergi. Dan meski harus menggunakan tangan kosong, Ningrum pun tidak gentar untuk melawan juri ini. Namun tanpa senjata pusakanya, Ningrum pun kewalahan menghadapi juri rabies ini. Bersamaan dengan hal itu, Darus yang sampai di rumah sakit Gelo bergegas mencari Ningrum untuk memberikan senjata pusakanya. Ningrum! Anjay, tepat pada waktunya Darus pun memberikan bedog Nichirun hingga Ningrum bisa dengan mudah menghabisi juri rabies ini. Tak cuma itu, dengan kekuatan dari bedog Nichirun, Ningrum bisa dengan mudah menyembuhkan luka-lukanya seperti Wolverine. Kemudian, Ningrum yang akan pergi mencari Pakuncara meminta Darus pergi menyelamatkan para pasien. Tapi ternyata Ningrum sudah terlambat, di mana Pakuncara sudah menjadikan Bumil ini sebagai wadah kebangkitan iblis junjungannya. Menyadari Ningrum semakin kuat, Pakuncara langsung melakukan ritual pemanggilan Hodam Aing Monyet. Ambil doyo aji kekuatanmu, nagsuh ingsun. Dan benar saja, dengan mode monyet awak kening, Pakuncara akan menjadikan Ningrum sebagai persembahan untuk kebangkitan si iblis junjungannya. Sontak Ningrum pun panik saat melihat kebangkitan si iblis dari perut si Bumil. Dan kini, Ningrum akan menggunakan teknik pernapasan cepirit yang dikombinasikan dengan Hiraisin Hokage keempat.
Setelah Ningrum kehilangan senjatanya, Pak Kunchara bersiap untuk menghabisi Ningrum. Tepat pada waktunya, berkat bantuan Darus, Ningrum berhasil melakukan epic comeback. Hingga sesaat kemudian, Ningrum bergegas menghabisi si iblis. Sungguh satisfying. Akhirnya Ningrum berhasil merujak si Raja Iblis sebelum benar-benar terlahir ke dunia. Lantas saat Ningrum berusaha memastikan kondisi Darus, mereka pun panik saat menyadari Pak Kunchara berhasil kabur. Darusman, bangun Darusman. Darusman. Singkat waktu saat Darius siuman, atasannya yang bernama Wawan memintanya untuk beristirahat. Sementara di luar, Ningrum masih berusaha mencari Pak Kunchara sebelum kembali berbuat onar. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup menyeramkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena intinya Demon Slayeran dan Tatanjidoran. IMDb untuk film ini adalah 6,7. Mungkin segini dulu pembahasan film Penjagal Iblis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojom Review.